Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yato Bintang. Kali ini kita akan masuk ke dunia sastra anak, karya anak. Jadi seorang anak usia 7 sampai 12 tahun ternyata mempunyai kemampuan lebih, kemampuan hebat yang tidak diduga oleh para orang dewasa. Dan para orang dewasa inginnya ngajari anak menulis. Tetapi ternyata anak usia 7 sampai 12 tahun punya kemampuan menulis yang diwujudkan ke dalam bentuk karya sastra, novel, cerita pendek, puisi, drama. Padahal di dunia pendidikan usia itu masih diajari cara membuat kalimat, masih diajari cara membuat paragraf, masih diajari cara membuat sebuah wacana atau sebuah sastra. Tapi di balik itu ternyata anak sudah punya kemampuan. Mengapa ini bisa terjadi dan apa itu sastra anak, karya anak? Ikuti berikut ini. Anak ketika kecil dia memperoleh bahasa, memperoleh kata, memperoleh kalimat, memperoleh kata yang dinadakan rendah, dinadakan tinggi dari orang tuanya, dari kawan-kawannya. Kemudian masuk ke pikiran dia dan informasi yang masuk itu diolah ke LED, Language Acquisition Device, diolah lalu anak mampu memproduksi sendiri kata, kalimat yang ditata dalam pikirannya diucapkan terbata-bata atau dengan tegas. Artinya anak sebenarnya secara alamiah dapat membuat kalimat. Tetapi mengapa di sekolahnya dia diajari cara membuat kalimat, padahal secara nyata-nyata dia bisa membuat kalimat. Kemudian dia suka karena sudah bisa membuat kalimat, maka diujilah kesukaan itu menjadi omongan yang dia lakukan sendiri sehingga anak sebelum sekolah, bahkan ketika sekolah dia bisa bercerita ke orang tuanya, bercerita tentang kejadian yang dia lakukan ke temannya, ke siapapun. Nah, bercerita itu ternyata bisa dia lakukan. Mengapa? Karena ada tumpukan memori kejadian, tumpukan pengolahan kalimat yang bisa dia lakukan. Nah, dari situlah sang anak mampu merangkai kalimat demi kalimat secara apik, runtut dan bagus karena sudah ada tumpukan, tabungan, perbendaraan, kata dan kalimat yang dia miliki. Jadi jangan heran ketika anak usia 5 tahun sebelum sekolah dia bisa bercerita ke orang tuanya, dia bisa cerita ke temannya. Dan tentunya ketika dia bisa menulis, dia bisa bercerita ke dalam bentuk tulisan. Nah, itulah awal mula mengapa anak bisa membuat karya sastra. Bagaimana semestinya berikut ini. Ada peribahasa mengatakan anak adalah anak, bukan orang dewasa dalam bentuk kecil. Artinya para orang dewasa melihat anak adalah melihat dunia anak jangan dicampuri oleh pikiran orang dewasa supaya tidak terjadi perselisihan, kegaduhan antara anak dengan orang tua. Maka melihat anak dalam menulis, kacamata kita harus kacamata anak dengan ukuran anak. Anak justru dia lebih senang menulis karena disitulah masa awal dia belajar menulis, senang mengungkapkan kalimat, senang mengungkapkan sebuah cerita ke dalam bentuk tulisan karena itu awal pertama dan dia bisa belajar cepat di situ. Sehingga banyak karya sastra yang dihasilkan oleh anak-anak. Sejak tahun 2000 di Indonesia sastra anak, karya anak melimpah ruah sampai sekarang. Bahkan banyak puluhan ribu, banyak novel, banyak cerita pendek yang diciptakan oleh anak. Dan anak-anak ini secara terus-menerus ada yang menulis secara berseri,
ada yang sudah 20 novel, 40 novel yang dia ciptakan, tapi ada pula yang hanya 1-2 novel setelah itu selesai. Nah, bagaimana ciri-ciri sastra anak karya anak berikut ini. Siapa tokoh-tokoh anak karya anak? Dia ada Aini, lalu ada teman-teman yang lain. Cirinya adalah ceritanya singkat, bahasanya alamiah, mengalir begitu saja, dan settingnya ada dalam kehidupan mereka sendiri-sendiri. Nah, kita tarik ke temanya. Tema sastra anak karya anak rata-rata bersifat persahabatan, kemudian usaha diri sendiri, lalu ada tentang bagaimana membangun sebuah pelajaran, kemudian dia bertema tentang petualangan, dan bertema juga tentang sebuah kebenaran. Karena memang dalam sebuah cerita harus ada konflik, maka konflik dibangun oleh anak, konflik pertemanan atau persahabatan, konflik tentang diri sendiri antara pendapatnya dengan pendapat yang disampaikan orang lain. Lalu ada tema keluarga, itu kaitannya dengan hubungan kekeluargaan. Lalu ada tema petualangan, ini yang asik. Ternyata ada anak-anak yang tulisannya bisa menjangkau dunia yang tidak nyata. Dunia anta baranta, mungkin didasari oleh anak ini sering melihat film silat, membaca film silat, atau mungkin dia sering melihat komik, begitu. Itu dari sisi tema. Kemudian dari sisi tokoh, ternyata cerita anak karya anak, tokohnya adalah tokoh anak-anak. Dia tidak menceritakan tokoh orang dewasa. Tokohnya adalah anak-anak. Kalaupun ada orang dewasa, di situ menjadi tokoh kedua, atau tokoh ketiga, atau tokoh orang keempat. Anak-anak, tokohnya adalah dari dia, oleh dia, untuk dia. Dan tokoh-tokohnya itu tokoh sahabat dia, anak-anak. Yang kedua tokohnya dia adalah tokoh binatang. Karena dia bercerita hubungan dia dengan binatang. Atau dia menceritakan binatang itu sendiri. Jadi yang kedua adalah tokoh binatang. Nah, yang ketiga tokohnya adalah tokoh-tokoh alam yang dia pakai untuk menceritakan apa yang dia lakukan. Lalu bagaimana dengan alurnya? Alurnya maju. Cerita anak karya anak, alurnya maju. Tidak ada dan jarang sekali, kalaupun ada baru 1-2 dari ribuan karya, itu yang beralur mundur. Tapi rata-rata adalah alurnya maju, dari setting satu ke setting berikutnya, dari setting berikutnya ke setting berikutnya lagi. Itu dari sisi alur, dari sisi tokoh, kemudian dari sisi alur, alurnya dia alur maju. Dan selalu ada konflik di situ, lalu ada penyelesaian. Dan rata-rata ceritanya happy ending. Jadi cerita yang selesai. Bagaimana settingnya? Setting sastra anak karya anak itu settingnya adalah situasi nyata. Setting keluarga, setting sekolah, setting alam, tempat dia bermain dengan teman-temannya, dan bahkan setting dunia persilatan, setting dunia kerajaan yang bisa dia imajinasikan. Dan anak ternyata sudah bisa membuat kalimat panjang. Lalu bagaimana reputasi dia sampai saat ini? Ikuti berikut ini. Anak dalam irama reputasinya ketika dia kecil ternyata banyak menulis, tetapi begitu dewasa justru dia sudah tidak menulis. Rata-rata yang membuat cerita anak ketika dia dewasa, ketika mahasiswa, ketika menjadi orang tua, justru tidak menghasilkan karya sastra. Justru dia suksesnya di saat anak-anak. Mengapa seperti itu? Ini perlu kajian yang lebih mendalam. Dan kembali ke setting anak-anak itu setting rata-rata pada siang hari. Suasananya siang hari,
jarang menceritakan suasana malam, kemudian suasananya adalah suasana kesenangan, kegemaran, dan ada di sana kekuatan untuk bagaimana meraih sebuah cita-cita, dan dia ada sebuah kegigihan. Demikian ya. Berikutnya tentang sastra anak karya anak, posisinya di sastra karya orang dewasa. Berikut ini. Sastra anak karya anak kurang mendapatkan tempat di orang dewasa. Sastra orang dewasa, karya orang dewasa itu lebih dominan, dan rata-rata sastrawan dan sebagainya kurang mengakui sebagai sebuah karya seni, karena dianggap sastra anak karya anak hanya dunia belajar, dunia pembelajaran. Padahal di dalamnya ada estetika karya yang dimiliki oleh anak-anak. Di dalamnya ada keunikan menata kalimat, keunikan mengungkapkan gagasan, keunikan mengungkapkan rasa anak-anak, dan dunia anak tentu menarik. Suatu saat tentu para orang dewasa harus mengakui bahwa dunia anak itu dapat disejajarkan dengan sastra orang dewasa. Suatu saat loh ya. Sekarang ini yang namanya sastra, karya-karya kanon, karya-karya besar, itu masih didominasi oleh karya orang dewasa. Maka saya punya keinginan nanti kita akan ada festival anak-anak, festival sastra anak, yang harus punya dunia sendiri, ada penghargaannya sendiri. Kita belum melakukan itu. Nanti kita akan ada itu supaya memang dunia anak, dunia kreativitas, dunia inovasi, dunia keindahan, dunia seni juga harus berawal dari dunia anak-anak. Karena anak-anak punya slot sendiri yang unik, asik, dan menyenangkan. Saya pikir itu sementara sastra anak karya anak, ada episode berikutnya. Demikian, salam Kak Yanto Bintang.